Dari cermin perunggu, 5 garis cahaya keemasan ditembakkan, langsung menuju ke 5 pusaran. Ketika cahaya keemasan menghantam pusaran, 5 pusaran juga mulai memantulkan cahaya, tetapi semua cahaya berkumpul di udara. Segera, pada titik di mana cahaya bertemu, sebuah gerbang cahaya yang tumbuh dari kecil menjadi besar muncul. Melihat ini, Chen Ping berteriak, "Pergilah." Setelah berbicara, Chen Ping tiba-tiba terbang dan langsung menuju gerbang cahaya. Tuan Chen, melihat Chen Ping pergi menuju pintu terang yang tiba-tiba muncul tanpa ragu, Gao Qisheng sedikit khawatir. Hati, lagi pula, para biksu itu meninggal secara tragis di depan mereka barusan, dan pemandangannya masih jelas. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, maka harta ini tahu bahwa keluarga Gao-nya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Menindaklanjuti, melihat ini, Ji Yun mengikuti Chen Ping langsung menuju Guangmen. Selanjutnya, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga melompat setelah periode waktu ini, orang-orang ini mengikuti Chen Ping sampai mati. Mereka percaya pada perilaku Chen Ping dan tidak akan pernah menyakiti mereka. Melihat ini, Gao Qisheng juga melambaikan tangannya, memimpin semua orang di keluarga Gao untuk melompat dan langsung menuju Guangmen. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melewati gerbang cahaya, semua orang masih menatap kosong, tidak memahami situasinya untuk sementara waktu. Mungkinkah ini pintu ruang untuk pergi? Kelima pusaran tadi semuanya buntu. Ning Kaichen tampak sedikit terkejut. Bahkan iblis surgawi 5 elemen terkejut ketika dia melihat gerbang cahaya yang muncul, jika bukan karena Chen Ping, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada jalan keluar di luar 5 pusaran. Ayah, kamu lihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya akan menghilang. Ning Ken melihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya juga perlahan menghilang. Ning Kaichen tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan hilangnya gerbang cahaya untuk pergi, mereka akan terjebak di sini selamanya. Sudah waktunya, semua orang bergegas menuju gerbang cahaya, dan pada saat terakhir, mereka semua bergegas melewati gerbang cahaya. Dan setelah Chen Ping dan yang lainnya bergegas melewati gerbang cahaya terlebih dahulu, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya Ji Yun, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing yang mengikuti. Di mana Gao Qisheng? Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Kami juga tidak tahu. Setelah kamu masuk, kami mengikuti. Seharusnya kami di belakang. Batang, jawab Ji Yun. Tapi di gerbang cahaya, pembudidaya biasa terus berdatangan, tapi Gao Qisheng dan yang lainnya tidak terlihat. Pada akhirnya, Ning Kaichen memimpin beberapa anggota keluarga Ning melewati gerbang cahaya, dan gerbang cahaya di belakangnya juga menghilang. Setelah melewati gerbang cahaya dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa banyak orang di sekitar mereka yang hilang. Chaner, Ken, pernahkah kamu melihat Tuan Muda? Ning Kaichen mengetahui bahwa putranya telah menghilang. Mereka melewati gerbang cahaya bersama, tapi sekarang mereka pergi. Puan, kami mengikuti Tuan Muda, tetapi dengan kilatan mata putih, kami tiba di sini. Kemana Tuan Muda itu pergi, kami tidak tahu. Asteris. Beberapa pelayan dari keluarga Ning berkata. Kali ini, Ning Kaichen panik, karena takut Ning Ken akan mengalami kecelakaan saat melewati gerbang cahaya. Banyak pembudidaya biasa juga melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak ada. Tidak melewati gerbang cahaya dan kejahatan emas di 5 elemen. Melihat ke sisinya saat ini, dia menemukan bahwa hanya dia yang lewat. Saat pintu lampu dibuka, orang lain sama sekali tidak bersamaku. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran spiritual, dia tidak dapat merasakan keberadaan beberapa rekan sama sekali, dan Jin Ran panik saat ini. Chen Ping memandangi kerumunan yang cemas, dan alisnya menyatu erat. Melewati gerbang cahaya kali ini, sepertinya ada banyak orang yang hilang, sekarang mereka hanya memiliki selusin biksu, dan sisanya tidak tahu kemana mereka pergi. Teman-teman Taois, ketika kamu melewati gerbang cahaya, apakah kamu pernah melihat anggota keluarga Gao juga melewati gerbang cahaya? Chen Ping menemukan Yuan Bao, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. Semua orang dari keluarga Gao lewat, bukankah mereka muncul? Asteris. Sungguh aneh, begitu banyak orang yang melewati gerbang cahaya bersama-sama menghilang tanpa bisa dijelaskan. Dari Yuan Bao juga penuh keraguan. Tuan Chen,
Mungkinkah mereka yang tidak muncul tercabik-cabik oleh distorsi ruang dan waktu? Ji Yun bertanya pada Chen Ping dengan panik. Tidak mungkin, gerbang cahaya ini tidak memiliki fluktuasi ruang-waktu, dan kemungkinan besar akan ditransmisikan ke tempat lain. Tidak pada tempatnya, tempat di mana gerbang cahaya ini ditransmisikan secara acak, dan semua area tempat kita berada lebih seperti ilusi besar. Asteris. Mata Chen Ping sedikit terfokus, dan ada sedikit keraguan di matanya. Ilusi sebesar itu membutuhkan banyak kekuatan. Ketika Ji Yun mendengarnya, dia merasa sangat terkejut. Semua orang harus berhati-hati, jangan kehilangan nyawamu di sini jika pada akhirnya kamu tidak mendapatkan harta itu. Chen Ping memperingatkan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yun bertanya, mari kita mengambil langkah dan melihat, mari kita melihat ke depan dulu. Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kakak Chen, bisakah aku bersamamu? Yuan Bao menatap Chen Ping, berdoa dengan senyuman di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia menjadi sasaran pembantaian di sini, jadi dia harus mencari pendukung. Oke, Chen Ping menatap mata memohon Yuan Bao, akhirnya mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Chen Ping tidak peduli dengan orang lain, tetapi membawa Ji Yun dan Lao Sun untuk melanjutkan. Saat ini mereka berada di padang pasir, tanahnya penuh dengan pasir kuning, tanpa tumbuhan, dan suhu di sekitarnya sangat tinggi, dan mereka sudah berkeringat deras setelah berjalan jauh. Sekarang mereka semua mulai merindukan padang salju yang sedingin es di ujung utara, panas sekali di sini.